Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 874-876. Ketika Kevin Ye menyebut keluarga setempat, Marisa Chu pertama kali teringat pada Li Ziqiong. Bagaimanapun, Li Ziqiong adalah satu-satunya orang di jajaran direksi keluarga Ye di Jiangnan. Dia bukan hanya yang tertua, tetapi juga perwakilan dari seluruh keluarga setempat di Jiangnan. Li Ziqiong memiliki kekuatan untuk melawan Marisa Chu. Bagaimanapun, keluarga Li di kota Huyang adalah keluarga besar yang unik. Mudah untuk mengerahkan beberapa pengawal dengan prestasi yang baik. Namun saat ini, Marisa Chu hanya tidak dapat memikirkan motivasi, Li Ziqiong tidak memiliki motivasi untuk tangannya sendiri. Ketika Marisa Chu juga menjadi presiden keluarga Ye di Jiangnan, meskipun dia banyak bertengkar dengan Li Ziqiong, semuanya terjadi di dalam keluarga Ye. Pertukaran ini hanya untuk masalah dominasi kelompok Ye. Namun tidak pernah ada pembunuhan terhadap Marisa Chu sendiri. Dan sekarang Marisa Chu berada jauh dari keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze dan jauh dari pandangan Li Ziqiong. Ini adalah hal yang hebat bagi Li Ziqiong. Marisa Chu tidak dapat memahami mengapa Li Ziqiong memilih untuk melakukannya sendiri saat ini. Bagaimanapun, saat ini, kelompok Ye, Li Ziqiong dapat dikatakan telah memonopoli kekuasaan, dan tidak ada artinya untuk menargetkan dirinya lagi. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, mata Marisa Chu yang terkulai beralih ke wajah Kevin Ye lagi. Dia mulai meragukan kata-kata Kevin Ye, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Melihat wajah Marisa Chu yang kusut, bingung, Kevin Ye bertanya sambil tersenyum, siapa Li Ziqiong? Marisa Chu berkata pada dirinya sendiri, Li Ziqiong adalah anggota senior Dewan Direksi keluarga Ye di Jiangnan. Dia ada di sana pada hari pertama berdirinya keluarga Ye di Jiangnan. Selain itu, dia bukan hanya seorang lelaki tua, tetapi juga seorang tokoh perwakilan seluruh keluarga lokal Jiangnan. Oh, sepertinya kepala orang ini tidak kecil. Kevin Ye mencibir dan mengejek. Marisa Chu mengikuti kata-kata Kevin Ye dan berkata, orang tua itu benar-benar memiliki sejarah yang panjang. Keluarga Li hampir menjadi satu-satunya di Huyang. Tentu saja, ada juga kontribusi dari keluarga Ye, ibu kota kaisar. Mereka adalah keluarga emas kekaisaran dan keluarga lokal. Mereka telah berhubungan untuk waktu yang lama. Tampaknya kita akan mengejar waktu ketika Tuan Leonard Ye berkuasa. Setelah mengatakan ini, Marisa Chu mengangkat kepalanya dan menatap Kevin Ye dengan linglung. Li Ziqiong adalah anggota partai keluarga Ye. Tapi aku masih tidak mengerti mengapa dia melakukannya padaku. Dan itu setelah aku meninggalkan keluarga Ye dan mengundurkan diri sebagai presiden. Itu jelas tidak masuk akal. Alis Kevin Ye Yu berputar-putar sebentar, ini baru saja terjadi, kamu salah, ini hanya masuk akal. Kenapa? Marisa Chu bingung dan berseru. Kevin Ye mengetuk meja dan menjelaskan, sebenarnya, sangat mudah dimengerti. Jika Anda selalu berada di posisi Presiden Ye dari Jiangnan, Anda tidak mewakili diri Anda sendiri, tetapi kepentingan keluarga Ye, ibu kota seluruh kaisar. Sebagai keluarga lokal, terutama keluarga lokal yang bergantung pada keluarga Ye, dia tidak berani menyentuh Anda dengan mudah. Tetapi sekarang situasinya benar-benar berbeda. Anda telah meninggalkan keluarga Ye, dan Anda telah kehilangan identitas juru bicara keluarga Ye, jadi mereka akan memilih untuk memindahkan Anda saat ini. Marisa Chu berkata dengan tergesa-gesa, tetapi motifnya adalah saya telah pergi, dan tidak ada ancaman bagi mereka. Mengapa mereka ingin membunuh saya? Haha, pergi. Kevin Ye tertawa dingin, dan kemudian menatap Marisa Chu dengan pandangan tidak bisa berkata-kata, sepertinya Chu belum mengenali situasinya. Bisakah Anda benar-benar pergi jika Anda pikir Anda ingin pergi? Surat pengunduran diri benar-benar dapat memutus kontak Anda dengan keluarga Ye Jiangnan. Itu hanya angan-angan Anda untuk menipu diri sendiri. Yang lain tidak berpikir begitu. Setelah menelan napas, Kevin Ye melanjutkan, mari kita mundur 10.000 langkah. Bahkan jika kamu benar-benar tega melepaskan semua urusan grup Ye, bagaimana dengan manajemen senior grup Ye yang telah kamu bina selama bertahun-tahun? Apa yang mereka pikirkan dan lakukan setelah kamu pergi? Yang disebut kaisar dan pejabat istana akan dibantai tanpa ampun setelah kamu meninggalkan grup Ye. Mereka akan dikeluarkan dari grup Ye satu persatu, dan kelompok elit tingkat tinggi ini telah mencoba yang terbaik untuk naik ke posisi mereka saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa mereka akan menyerah sekarang. Jadi mereka akan memutar tali melawan presiden baru. Dan hubunganmu dengan keluarga Ye terkait erat. Selama kamu hidup satu hari, kamu mungkin kembali lagi.
Jadi agar tidak membiarkan ini terjadi, memilih untuk membunuhmu adalah cara yang paling benar dan paling sederhana untuk menghadapinya. Marisa Chu benar-benar bingung. Sebenarnya, apa yang dikatakan Kevin Ye bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan Marisa Chu, tetapi dia tidak berani memikirkannya. Keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze, bagaimanapun juga, adalah tempat di mana Marisa Chu pernah berjuang. Meskipun Li Ziqiong tidak, dia juga seorang rekan yang bertemu setiap hari. Marisa Chu lebih suka percaya bahwa Liu Yanzi ingin menyingkirkan dirinya sendiri, daripada percaya bahwa pembunuhan malam ini ditulis oleh Li Ziqiong. Tetapi faktanya adalah fakta, tidak lagi percaya, dia masih ada. Akhirnya, Marisa Chu hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia sangat melankolis dan putus asa di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Dia hanya bisa menghela nafas. Sebaliknya, mata Kevin Ye menatap tajam dan mencibir lebih dari sekali, dan berkata dengan senyum main-main, Li Ziqiong, ada semacam kekuatan yang menentukan dan kejam. Tampaknya jika Anda ingin mengambil keluarga Ye di Jiangnan, orang pertama yang harus dihadapi adalah orang tua itu. Dia tiba-tiba bangkit dan berkata kepada Marisa Chu, baiklah, Tuan Chu, sekarang saya tahu tentang situasi internal Ye. Saat ini belum terlalu dini. Saya harus kembali dulu. Marisa Chu tertegun sejenak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memegang jubah mandinya dan tampak ragu-ragu. Kevin Ye tidak tiba-tiba melayang pergi, tetapi terus menuju langit yang gelap. Lao Jiu, Anda tinggal di villa ini beberapa hari ini untuk melindungi keselamatan manajer umum Chu. Jika Anda menemukan rencana apapun, Anda akan dibunuh. Baik, Tuan. Suara Tian Jiao Phoenix 9 tua terdengar lagi di langit yang gelap. Meskipun Marisa Chu masih ingin mengatakan tidak, penampilan Kevin Ye yang sombong membuatnya bahkan tidak dapat membuka mulutnya. Setelah dia berdiri dengan lembut, Kevin Ye tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia mendekati Marisa Chu. Marisa Chu menatap Kevin Ye, dan hatinya sedikit terpana. Dia terlalu gugup untuk bergerak. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan tuan muda keluarganya itu padanya. Namun, Kevin Ye hanya tersenyum, mengulurkan satu jari, ujung jarinya yang ramping dengan lembut di pipi Marisa Chu seperti batu giok, wajah cantik Marisa Chu memerah, Ying-ning. Di sisi lain, Kevin Ye, dengan senyum buruk, bercanda, Tuan Chu, izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi akhirnya. Anda terlihat lebih baik ketika Anda melepas kacamata daripada ketika Anda memakainya. Namun, ketika Kevin Ye dengan sengaja mengolok-olok Marisa Chu, dan Marisa Chu juga menikmati ejekan itu, wajah Kevin Ye tiba-tiba bergetar, dan amarahnya hampir membakar seluruh villa, dan Marisa Chu menggigil sekarang. Mendengar ejekan Kevin Ye, dia berkata dengan lembut, Sekte Maoshan, kalian sangat berani untuk datang. Baiklah, aku akan memberitahu kalian semua untuk kembali dan tidak pernah kembali lagi. Dengan itu, Kevin Ye berubah menjadi hantu dan menghilang di depan Marisa Chu. Pada saat ini, hanya pipi cantik Marisa Chu yang tersisa dengan suhu telapak tangan Kevin Ye. Bab 875. Dari mulut Marisa Chu, dia menanyakan tentang situasi keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze. Kevin Ye dalam suasana hati yang baik. Namun, saat pikiran Kevin Ye bergerak, suasana hatinya segera menjadi menghina dan acuh tak acuh, dan kemarahannya membesar tanpa batas. Membuat suasana hati Kevin Ye tiba-tiba menjadi buruk tidak lain adalah pertempuran di Taman Venus di tepi laut. Saat ini, tengah hari dalam sebulan, Taman Venus Linhai, yaitu daerah pemukiman Lin Sailing, pertempuran antara surga dan manusia sedang berlangsung dengan sengit. Gaun putih panjang, wajah cantik Lin Sailing penuh dengan ketidakpedulian dan es. Cahaya bulan terang menyinari. Saat ini, Lin Sailing semakin marah. Kemarahan itu cukup untuk membakar semua yang ada di sekitarnya. Menghadapi Lin Sailing, ada 3 pria tua yang mengenakan jubah Tao. Ketiga orang itu mengelilingi Lin Sailing di tengah dengan 3 talenta surga, bumi, dan manusia. Ketiga pedang itu bersinar di bawah sinar bulan. Dari permukaan, ketiga orang ini tidak kecil, berambut putih dan berjanggut putih, terutama jika menatap mata Lin Sailing, mereka tampak seperti sedang melihat alien. Menghadapi 3 pendeta Tao tua itu, Lin Sailing hanya marah, Sekte Maoshan adalah sekte yang terkenal dan terhormat di timur. Aku tidak menyangka bahwa kalian, para pendeta Tao, juga belajar cara menyelinap masuk. Pahlawan macam apa dia yang telah menangkap orang tuaku dan mengancamku? 3 guru Tao, yang dipimpin oleh seorang pendeta Tao berjubah abu-abu, berkata kepada Lin Sailing dengan wajah muram, penghalang jahat, kaulah yang pertama menyihir semua makhluk hidup, dan membunuh murid-murid Maoshanku. Setelah itu, Sekte Maoshan kami selalu iri dengan kejahatan.
Bagaimana kami bisa membiarkan penghalang jahatmu mencelakai dunia? Yaitu, penghalang jahat, hari ini adalah waktu kematianmu. Lin Sailing mendengus dengan jijik, sekelompok orang yang mencari ketenaran. Namun, itu hanya demi perseteruan pribadi. Mengapa harus terdengar begitu tinggi? Hari ini, jika kalian tidak melepaskan orang tuaku, tidak satu pun dari kalian bertiga akan pergi hidup-hidup. Itu semacam kejahatan, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara bertobat. Aku akan membiarkan kalian melihat kekuatan Xuanmen yang sebenarnya hari ini. Kemudian pemimpin Tao berjubah abu-abu itu berulang kali berteriak, dua saudara seperguruan muda, bentuklah barisan pedang. Hari ini, kita akan membersihkan roh-roh jahat yang merusak dunia bersama-sama. Berjanjilah, aku akan mematuhi hukum saudara seperguruan yang lebih tua. Kemudian dengarkan gemerincing di udara, tiga pedang Tao saling terkait satu sama lain, dan kemudian langsung berubah menjadi bayangan, di bawah sinar bulan tanpa kesopanan akan Lin Sailing di tengah. Tianyuan. Kurangnya tanah. Manusia dan manusia. Ketiga orang itu berteriak, dan api langsung menyala di tiga pedang itu. Di antara api itu, ada karakter kuning yang mewakili harta karun sekolah Maoshan. Di antara mereka, ada 4 karakter besar, yaitu, Cinabar berwarna darah, ditulis untuk menaklukkan setan dan menaklukkan setan. Lin Sailing mencibir dengan nada mencemooh, itu set lama yang sama lagi, tidak ada ide baru. Bagi ketiga Taois yang turun dari Gunung Maoshan ini, Lin Sailing sama sekali tidak memperhatikan mereka. Hari ini, Lin Sailing telah mencapai prestasi besar sejak membuka segel. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit lawan di dunia ini. Bagaimana dia bisa takut pada tiga Maois lain-lain di depannya? Tiga pedang tajam dengan guntur dan api di udara, Lin Sailing hanya mencibir, tidak berkedip tidak goyang, lurus leng-leng berdiri dalam serangan ketiganya. Pada saat itu, teratai putih perlahan bangkit dari tempat roh Lin Sailing, menutupi tubuh Lin Sailing yang anggun. Tiga pedang cahaya guntur api tanpa ampun membombardir tubuh Lin Sailing, tetapi tidak memercikkan sedikit pun. Di negeri dongeng, Master Lotus Lin Sailing terkenal dengan pertahanannya yang terkuat. Bahkan pemilik mawar terkuat di antara 12 pemilik bunga saat itu, kemampuan pertahanannya tidak dapat dipatahkan. Meskipun prestasi Lin Sailing tidak sebaik sebelumnya, itu lebih dari cukup untuk menghadapi para pendeta Tao Maoshan. Setelah serangan itu, pendeta Tao berjubah abu-abu itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat membantu gadis di depannya dengan susunan pedang dari dua saudara seperguruannya yang lebih muda. Dengan teriakan aneh, pendeta Tao berjubah abu-abu membencinya dan berkata, iblis yang baik, ada beberapa cara. Tidak heran itu begitu merajalela. Lin Sailing menatap tiga pendeta Tao Maoshan di depannya dengan senyum menghina dan berkata, kalian tiga pendeta Tao yang tiba-tiba, Ben Xianzi tidak ingin membunuh orang hari ini. Jika kalian tahu caranya, sebaiknya kalian biarkan orang pergi dan kembali ke Maoshan untuk berlatih. Jika kalian ingin terus seperti ini, jangan salahkan aku atas kekejamanku. Iblis, kalian lancang. Apakah kau pikir kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan di dunia manusia dengan perbuatan Tao kecilmu? Bermimpilah tentang itu. Zhuang Suzi yang malang akan memaafkanmu terlebih dahulu. Zhuang Suzi, seorang Taois berjubah abu-abu, berteriak lagi dan pergi ke Lin Sailing dengan pedangnya. Ilmu pedang itu sangat kuat dan ketat. Ketinggalan zaman. Lin Sailing bersenandung, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, seluruh tubuhnya perlahan menghadap ke kehampaan, melayang ke atas. Zhuang Suzi ketakutan, menghadapi kekosongan dan mengendalikan udara adalah tindakan sulit yang tidak semua orang dapat melakukannya. Meskipun Zhuang Suzi dapat menerbangkan pedang, dia tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan eksternal. Namun, ketika Zhuang Suzi tertegun, Lin Sailing menatap Zhuang Suzi dengan dingin, menunjuknya dengan santai, dan memancarkan cahaya putih, dan langsung menuju wajah Zhuang Suzi untuk melawannya. Kakak seperguruan, berhati-hatilah. Zhuang Suzi terkejut dan dengan cepat mengambil pedang panjangnya untuk menangkis. Di udara, terdengar suara renyah, dan pedang di tangan Zhuang Suzi pecah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Melihat pedangnya hancur, Zhuang Suzi lebih marah, tetapi juga lebih takut. Zhuang Suzi berpikir bahwa dia adalah orang yang berbudi luhur. Dia telah belajar dari Gunung Maoshan selama bertahun-tahun. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi Zhuang Suzi untuk melihat iblis yang begitu kuat. Tanpa pedang, Zhuang Suzi tidak berani melakukan serangan langsung lagi. Sebaliknya, dia ringan dan anggun. Dia mundur 2 langkah dan melangkah kembali ke dua saudara seperguruannya yang lebih muda. 3 orang melihat ke belakang, Anda melihat saya
saya melihat Anda, tidak tahu harus berbuat apa. Dua saudara seperguruan muda, kultivasi roh jahat ini sangat kuat. Aku khawatir sangat sulit untuk menaklukkannya hanya dengan menggunakan kekuatan kita. Apa maksudmu dengan saudara seperguruan tua? Pendeta Tao berjubah hijau di belakang Zuang Suzi bertanya dengan tergesa-gesa. Zuang Suzi menggertakkan giginya dan berkata, dua saudara seperguruan muda, untuk melindungi reputasiku di Gunung Maoshan dan menghukum roh jahat, aku sarankan agar kita bertiga menunjukkan alat sihir yang diberikan oleh guru bersama-sama, dan kita tidak bisa membiarkan iblis perempuan merajalela. Mendengar saran Zuang Suzi, dua pendeta Tao Maoshan lainnya merenung sejenak. Ekspresi enggan. Namun, menghadapi Lin Sailing, yang sangat kuat di arah yang berlawanan, ketiga pendeta Tao Maoshan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama untuk menghukum kejahatan di depan mereka. Ketiganya saling memandang dan mengangguk pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, Anda dapat melihat tiga lampu di langit yang gelap, menerangi kegelapan seluruh Taman Venus. Bab 876. Di Taman Venus, cahaya dari tiga senjata ajaib membumbung tinggi ke langit, yang disebut sangat indah dan mempesona. Namun, bagi para biksu di dunia ini, mata Lin Sailing penuh dengan penghinaan. Terutama tiga orang yang disebut Taois Maoshan di depan mereka. Lin Sailing dan Sekte Maoshan tidak bertarung sekali atau dua kali. Meskipun Sekte Maoshan dikenal sebagai sekolah yang terkenal dan terhormat di timur, mereka sangat lemah dalam hal seni bela diri dan Taoisme. Ada perbedaan besar antara budidaya sihir dan sekolah ortodoks Kunlun. Yang dapat mereka andalkan hanyalah beberapa alat sihir yang diwariskan dari para leluhur mereka. Jadi begitu mereka bertarung dengan orang-orang Sekte Maoshan, mereka akan selalu menggunakan senjata ajaib. Namun, yang membuat orang merasa lebih kasihan adalah bahwa senjata ajaib di tangan mereka hanyalah lelucon bagi Lin Sailing dan Kevin Ye, karena senjata ajaib di dunia ini sangat rentan. Merah, oranye, kuning, tiga lampu terang melonjak di antara langit dan bumi, terbang di langit bersama Zuang Suzi dan dua saudara seperguruannya yang lebih muda. Ketiganya melafalkan rumus-rumus ringkas itu dalam hati, seolah-olah menyatukan ketiga senjata ajaib itu untuk menghadapi Lin Sailing di sisi yang berlawanan. Pada saat Lin Sailing berdiri di udara, mata indahnya berputar, ini sungguh dapat dilihat. Salah satu senjata ajaib yang dipanggil oleh Zuang Suzi dan yang lainnya adalah belati perunggu dengan pola naga yang diukir di atasnya. Yang satu adalah labu ungu dan emas. Mulut labu itu terbuka, menghadap Lin Sailing. Yang satu lagi adalah benda yang tampak aneh. Penuh dengan api. Aku tidak tahu apa itu. Menghadapi Lin Sailing, ketiga Taois itu sekarang sangat berhati-hati. Mereka saling memandang, menjepit rumus Dharma di tangan mereka dan melafalkan sesuatu di mulut mereka. Pergi. Hampir pada saat yang sama, ketiga orang itu pergi. Ketiga senjata ajaib Sekte Maoshan hampir terbang pada saat yang sama dan langsung menuju Lin Sailing. Lin Sailing memandangi ketiga senjata ajaib yang melesat ke arahnya. Dia mendengus dingin dan dengan jijik berkata, butir-butir beras, haluskan, dan kumpulkan. Lin Sailing mengangkat tangan gioknya, di tangannya ada cincin teratai yang bersinar terang. Cahaya putih menyelimuti tiga senjata ajaib Zuang Suzi. Merasakan daya tarik yang besar dan kekuatan yang tak tertahankan, Zuang Suzi merasa hatinya tegang dan berkata, tidak, kedua adik seperguruanku, roh jahat itu juga memiliki alat-alat ajaib di tangannya, yang sangat kuat. Ayo cepat ambil kembali senjata-senjata ajaib itu. Namun, ketika Zuang Suzi bereaksi, sudah terlambat. Cincin teratai di tangan Lin Sailing adalah harta karun spiritual yang ditempa oleh Kevin Ye melalui api dunia bawah saat ia berada di negeri dongeng. Di mana senjata sihir fana ini dapat bersaing. Di langit hari ini, senjata sihir Zuang Suzi sama sekali tidak memiliki perlawanan, dan mereka terbang menuju cincin teratai. Namun pada saat kritis ini, sebuah cahaya menyambar langit. Sebuah bola besar, seperti bulan kedua, mekar di langit, bersinar begitu terang sehingga semua orang tidak dapat membuka mata mereka. Manik kekacauan. Lin Sailing diam-diam senang memanggil. Di bawah kekuatan manik kekacauan, cahaya cincin teratai di tangan Lin Sailing secara bertahap melemah, dan akhirnya menghilang ke dalam yang tak terlihat. Tiga senjata sihir Zuang Suzi kehilangan daya tarik cincin teratai. Mereka berhenti di udara, dan kemudian dalam sekejap mata, mereka pergi ke manik-manik kekacauan yang melayang di atas langit. Namun, ketika tiga alat sihir itu mengenai manik kekacauan, mereka mulai bergetar hampir bersamaan. Karena manik kekacauan dan cincin harta karun bunga teratai berbeda, ia memiliki napas pembunuh yang kuat. Jatuh ke dalam lingkaran teratai, ketiga senjata ajaib ini masih memiliki kesempatan untuk hidup.
Paling-paling, mereka akan berpindah tangan dan berganti tuan. Namun dalam kekacauan mutiara, nasib mereka tidak seberuntung itu, hanya kematian. Meskipun tidak mau, dan melawan dengan kuat, ketiga senjata ajaib Zhuang Suzi tetap jatuh ke dalam manik-manik kacau yang terus berputar di langit. Tanpa cahaya dan rasa kagum, ketiga senjata ajaib itu menghilang ke dalam yang tak terlihat. Bola manik-manik kekacauan itu sendiri berkilauan beberapa kali, dan retakan-retakan kecil itu menyusut lagi, beberapa menghilang, beberapa masih ada, tetapi menjadi semakin kecil, seperti rambut. Setelah menerima ketiga senjata ajaib ini, manik-manik kekacauan itu bergetar dan menghilang ke dalam yang tak terlihat. Ketiga Zhuang Suzi hanya dengan bodohnya menatap langit yang gelap, untuk semua ini meskipun hatinya tidak mau, tetapi tidak ada jalan. Setelah setengah suara, Zhuang Suzi kembali sadar dan berseru ke langit yang gelap, kami menunggu para murid Maoshan untuk menaklukkan iblis dan setan. Siapa tuannya? Jika Anda menerima senjata ajaib kami, silakan muncul. Kemunculan manik-manik kekacauan yang tiba-tiba, adalah hal yang dapat dipikirkan oleh orang bodoh, situasi ini melibatkan pihak ketiga. Selain itu, ia sangat ahli dalam metode dan instrumen, dan prestasinya sangat mendalam. Mungkin seorang senior. Rencana hari ini, Zhuang Suzi dan dua saudara seperguruannya yang lebih muda sudah berada dalam dilema. Jadi mereka hanya bisa berdoa agar satu sama lain menjadi teman daripada musuh. Ketuk, ketuk, ketuk. Tidak lama setelah suara Zhuang Suzi jatuh, dan suara langkah kaki baru terdengar dari ujung kegelapan. Tampaknya setiap kali suara tendangan dan tendangan dinaikkan, Zhuang Suzi dan mereka bertiga merasakan kejutan di hati mereka, dan mereka berkeringat dingin. Dengan suara langkah kaki yang semakin dekat, Zhuang Suzi membuka matanya dan saling memandang. Namun segera, mata Zhuang Suzi adalah ledakan kehilangan. Karena orang yang datang ke sini bukanlah seorang ahli, bahkan yang lebih tua. Di depan Zhuang Suzi, seorang anak muda dengan kostum perkotaan berdiri di depan mereka. Anak muda itu memiliki cincin rokok di mulutnya. Dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dan wajahnya setampan dewa matahari. Namun, tidak ada fluktuasi dalam prestasinya. Tampaknya seperti orang normal. Sekarang tersenyum Yan Yan, yang berdiri di depan ketiga Zhuang Suzi bukanlah Kevin Ye, siapa itu? Melihat Kevin Ye datang tiba-tiba, Lin Sailing sangat gembira. Namun, saat ini, Lin Sailing tidak turun ke awan dan berdiri di samping Kevin Ye. Sebaliknya, dia menatap Kevin Ye dari jauh. Tentu saja, Zhuang Suzi tidak peduli dengan sikap kecil keluarga putrinya. Setelah menatap Kevin Ye sejenak, Zhuang Suzi berkata, boneka kecil, ini adalah tanah yang benar dan salah. Cepat pergi. Atau kamu akan kehilangan nyawamu. Jelas, Zhuang Suzi tidak menghubungkan pemuda di depannya dengan tuannya dalam kesannya. Namun, Kevin Ye mendengus dan mencibir, Taois tua, bukankah kamu baru saja memintaku untuk muncul? Sekarang kursi ini berdiri di depanmu, dan kamu ingin pergi. Taois, kamu bertentangan dengan dirimu sendiri. Di hadapan Zhuang Suzi, yang mengandalkan usia tuanya dan menjual usia tuanya, Kevin Ye mengaku satu persatu. Dan Zhuang Suzi adalah desisan dingin, sekali lagi anak kecil kurus, naik turun untuk melihat pemuda di depannya. Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan Zhuang Suzi, dia tidak percaya bahwa pemuda di depannya sebenarnya adalah guru senior yang baru saja mengambil senjata ajaib dari ketiga saudaranya. Namun, Zhuang Suzi segera tersadar dan matanya berubah. Saat ini, tidak ada niat baik di mata Zhuang Suzi. Dia menatap Kevin Ye seolah-olah dia sedang melihat seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dengan batu bata emas di tangannya. Matanya penuh dengan keserakahan.